Jemaat Riverside, California mengadakan pelayanan masyarakat dan KKR di wilayah Bogor. Kolaborasi Sekolah Advent Ponain dan Pemuda Advent Bintaro dalam Pekan Doa. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Jemaat Riverside, California mengadakan pelayanan masyarakat dan KKR di wilayah Bogor. Pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2025, Jemaat Riverside, California yang tergabung dalam tim RISDA datang ke Indonesia, tepatnya di wilayah Bogor untuk melakukan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Momentum ini merupakan kesempatan pertama bagi kelompok orang muda Jemaat Riverside untuk turut mengunjungi Indonesia sekaligus merasakan semangat pelayanan yang luar biasa di sini. Adapun kegiatan tim RISDA yaitu untuk terlibat dalam beberapa kegiatan yang bermakna, termasuk mengunjungi Hope Learning Center, sebuah sekolah untuk pengungsi, berkeliling kelas, berinteraksi dengan anak-anak, dan menyediakan pizza untuk makan siang mereka. Tak hanya itu, tim RISDA juga mengunjungi Panti Asuhan YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia, serta berpartisipasi dalam cleaning amal dan membagikan sembako yang berupa kebutuhan pokok makanan kepada keluarga dengan anak-anak stunting di Jemaat Bogor. Pembagian sembako juga berlangsung di daerah Puncak yang lokasinya lebih jauh dari Bogor. Beberapa anggota tim RISDA yang datang ke Bogor adalah pemuda berusia 15 hingga 25 tahun dan bagi sebagian dari mereka ini adalah kunjungan pertama mereka ke Indonesia. Pada malam harinya, tim RISDA juga menghadiri dan melakukan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di Jemaat Bogor. Adapun KKR ini bertemakan The Living Hope atau pengharapan yang hidup, bukan hanya membawakan firman Tuhan saja, namun juga membagikan pekabaran kesehatan. Para pembicara KKR tersebut ialah Pendeta Stephen Salainti, Wakil Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan, dengan topik tiap malamnya ialah datang untuk menyelamatkan, datang bukan untuk meniadakan, datang untuk menghakimi dan bertahan untuk kedatangannya. Para pembicara kesehatan ialah Angelica Malau yang berbicara mengenai hipertensi, Delisa Dimpudus Tumbarante dengan topik diabetes, dan Samuel Rumambi dengan topik kanker. Hingga pada akhirnya puncak kegiatan ini dilakukan pada hari Sabat dengan perayaan Sabat Gabungan Wilayah 2 dan baptisan. Sebanyak kurang lebih 52 orang menerima Yesus melalui upacara baptisan yang kudus. Semua kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Conference Jakarta yaitu Pendeta Paul Taksihombing yang turut hadir di KKR yang dilaksanakan. Melalui pengalaman ini, anggota tim diajarkan untuk bersyukur, memikirkan sesama, dan mencari cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan terlibat dalam KKR memberi banyak dari mereka rasa tujuan dan makna yang baru. Ponain Adventist Secondary School melakukan Week of Prayer bersama dengan Pemuda Advent Bintaro. Ponain Adventist Secondary School atau PAS sukses menggelar Week of Prayer atau WOP semester genap pada tanggal 1 hingga 6 September 2025. Dengan mengambil tema setiap hari, kegiatan rohani tahunan ini menghadirkan pengalaman iman yang mendalam bagi ratusan siswa, guru, dan jemaat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, WOP kali ini mendapat dukungan khusus dari Pemuda Advent Jemaat Bintaro Jakarta yang dikenal dengan nama Strumento di Dio. Dengan kehadiran tim yang berjumlah 18 anggota, mereka membawa pujian rohani yang menginspirasi seluruh peserta. Selain itu, SMPS Advent Semau, Sekolah Binaan PAS, juga turut hadir dengan 27 siswa dan guru lengkap dengan seragam rapi dan ciri khasnya. Setiap hari, ibadah WOP diisi dengan khotbah yang dibawakan oleh para hamba Tuhan, antara lain Pendeta T. Nubatonis, Jonathan Hutagaul, Gavin Tumangkeng, dan Pendeta J. Hutagaul.
Pesan utama yang diangkat adalah bagaimana hidup beriman, bersyukur, bekerja, dan menanti kedatangan Kristus harus dijalani setiap hari. Tidak hanya untuk remaja dan pemuda, anak-anak TK hingga SD kelas 4 juga mendapat pelayanan khusus melalui acara pembentukan tabiat anak atau APTA yang dipandu oleh Sandra Supati dan Gaylin Tumangkeng. Anak-anak belajar kisah Alkitab, bernyanyi lagu rohani, hingga membuat karya seni sederhana. Selain pelayanan pujian, pemuda Advent Bintaro juga aktif terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Mereka bahkan mendatangi rumah-rumah warga sekitar untuk mengadakan pemeriksaan yang sama. Tak hanya itu, bagi siswa SMP dan SMA, mereka juga mengadakan edukasi, permainan, hingga lomba kebersihan. Puncak acara pada Sabat pagi dipimpin oleh Pendeta J. Huta Gaul, pendiri Strumento di Dio, yang menekankan pentingnya menanti kedatangan Yesus setiap hari, mengutip Wahyu 22 ayat 20. Ibadah dihadiri sekitar 1.500 jemaat dari distrik Amarasi Raya. Usai kebaktian, dilangsungkan upacara baptisan massal yang dipimpin oleh Pendeta Daniel Atopa, Direktur Pemuda Advent Daerah Nusa Tenggara. Di samping itu, Direktur PAS, Pendeta T. Nubatonis, menyampaikan rasa syukurnya atas kegiatan ini yang menambah pengalaman rohani hingga bantuan dana pembangunan yang sangat membantu. Sebagai kegiatan penutup, Strumento di Dio menggelar konser rohani di Aula PAS pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Lagu-lagu merdu yang dibawakan tidak hanya memukau jemaat, tetapi juga berhasil menggalang dana untuk pembangunan kantor daerah Nusa Tenggara Mission. Dengan semangat pelayanan tanpa batas, Week of Prayer di PAS tahun ini menjadi bukti bahwa ketika umat Tuhan berstatus sebagai Strumento di Dio, kasih Kristus dapat dirasakan setiap hari. Kegiatan pelayanan masyarakat dan KKR dilakukan di distrik Siborong-Borong. Pada tanggal 1 hingga 4 September 2025, distrik Siborong-Borong Sumatera Tengah mengadakan kegiatan charity klinik, penyuluhan kesehatan untuk ibu dan anak melalui menerapkan pola hidup sehat yang dimulai dari rumah dan keluarga. Kegiatan ini terlaksana dengan baik melalui kerjasama antara distrik Siborong-Borong dengan tim medis dari Amerika Serikat yang berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh Dr. Ramena Sibarani yang tinggal di Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi ketika kerinduan untuk berkontribusi serta memperkenalkan Injil Tuhan di kampung halaman melalui kesehatan dan KKR. Kegiatan ini diawali dengan pembagian paket kebutuhan rumah tangga dengan jumlah sebanyak 615 paket di 4 titik di wilayah Pagaran Tapanuli Utara dengan rincian sebagai berikut. Titik Pelainta, Simamora 170 orang, titik Sipultak, Toruan 165 orang, titik Sibaragas 150 orang, dan titik Sipultak Dolok 130 orang. Kegiatan ini dilakukan tentunya bekerja sama dengan panitia di jemaat setempat dan juga Puskesmas Pagaran dan Puskesmas Butan. Kegiatan ini diisi dengan pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan kesehatan untuk ibu dan anak yang dimulai pada pagi hari. Kegiatan pemeriksaan kesehatan kali ini sangat berbeda dengan kegiatan yang biasa dilakukan pada umumnya, karena tidak menggunakan obat-obat generik, akan tetapi pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat alami serta menerapkan pola hidup sehat yang dimulai dari dalam keluarga masing-masing. Seperti pada penyuluhan untuk ibu dan anak, diajarkan pola hidup sehat, terapi air, dan pijat sehat. Pemeriksaan kesehatan ini mendapat antusias dari masyarakat setempat yang dapat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir. Salah satu rencana yang sangat mulia dari Dr. Rameana Sibarani dalam mengadakan kegiatan sosial, terutama dalam mengajak para perawat yang bukan merupakan anggota gereja Advent. Saya melihat begitu banyaknya orang yang perlu perhatian dari segi medis. Jadi hati saya terpanggil sekali untuk melakukan pelayanan di Siborong-Borong, terutama di desa saya di Sipultak dan sekitarnya. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan membuka jalan, saya bisa merekrut beberapa tim medikal dan Tuhan menjawab, dan disediakanlah orang-orang yang sekarang yang saudara-saudari lihat,
Kami sudah rencanakan ini jauh-jauh hari. Ya puji Tuhan itu terjadi. Dan kami melayani di Sigorong-Gorong dengan sekitarnya selama 1 minggu penuh. Pada tanggal 3 September, di malam hari, kegiatan kebaktian kebangunan rohani menghadirkan pembicara rohani, yaitu Bapak Parulian Sihotang, Direktur Pendidikan Gereja Advent Indonesia Barat, dan pembicara kesehatan Dr. Rameana Sibarani. Mereka didampingi oleh Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Gereja Advent di daerah Sumatera Tengah, dan Pendeta Bangun Sitohang, Direktur Pemuda Advent di daerah yang sama. Kehadiran para tamu dari malam ke malam kurang lebih sebanyak 400 orang, hingga pada malam panggilan oleh Bapak Parulian Sihotang, di tanggal 5 September terdapat sebanyak 25 jiwa yang maju untuk menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Dari ke-25 jiwa tersebut, 20 diantaranya dibaptiskan pada hari Sabat dan 5 jiwa lainnya masih bergumul untuk dibaptiskan. Salah satu jiwa baptisan merupakan seorang bapak yang lumpuh yang selama ini dikunjungi dan dilayani oleh para misionaris. 6 jiwa baptisan lainnya datang dari desa Sibaragas yang belum memiliki gereja Advent. Mari kita dukung dalam doa agar segera dapat didirikan sebuah gereja untuk tempat mereka beribadah. Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa masyarakat akan semakin mengenal gereja Advent secara luas di tengah-tengah masyarakat, serta memudahkan pelayanan penginjilan untuk kedepannya. Semoga pelayanan kesehatan dan kegiatan masyarakat yang dilakukan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Philadelphia Samarinda diresmikan menjadi jemaat ke-60 di Kalimantan Timur. Tanggal 23 Agustus 2025 menjadi salah satu momen bersejarah di daerah Samarinda, Kalimantan Timur, dengan diadakannya pengorganisiran Jemaat Philadelphia Samarinda untuk menjadi jemaat ke-60 di daerah Kalimantan kawasan Timur. Pengorganisiran ini dihadiri oleh para pimpinan daerah Kalimantan kawasan Timur yang juga dihadiri oleh Pendeta Welner Agus Sandi, Pendeta Ponimin Manulang, Pendeta Kasman Ginting, Pendeta Fortin Sagala, serta majelis dari seluruh gereja yang ada di distrik Samarinda. Pada pengorganisiran tersebut, tercatat jemaat yang terdaftar menjadi anggota Jemaat Philadelphia berjumlah 36 orang. Dalam sejarah singkat gereja, perkumpulan ini dimulai pada tanggal 15 Mei 2010, di mana cabang Sekolah Sabat Philadelphia diresmikan oleh Pendeta Portumuan Pasaribu sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Penginjilan Kalimantan Timur saat itu. Jemaat beribadah di kediaman mendiang Bapak Ezran Girsang pada awalnya, dan kemudian bergantian dengan di kediaman Bapak Petrus Moga pada hari Rabu dan Sabat. Selain itu, kelompok pendalaman Alkitab atau KPA selalu berpindah dari rumah ke rumah anggota KPA. Kiranya melalui pengorganisiran ini, pelayanan Tuhan dan jemaat dapat terus bertumbuh di daerah Kalimantan Timur, khususnya daerah Samarinda. Berita dari Kalimantan Timur tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat ataupun daerah Anda untuk menjadi inspirasi dan ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami untuk Anda kirimkan berita agar kami dapat menayangkannya. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025, satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Farator beserta dengan tim yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.